أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Islamic Society of North America, ISNA, tepat sekali memilih Ingrid Mattson sebagai orang nomor satu. Banyak orang sepakat bahwa sosok Ingrid sangat tepat untuk memimpin komunitas Islam Amerika Utara, yang merupakan salah satu pemimpin agama yang kini cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Siapa yang mengira bahwa mualaf ini akan memimpin sebuah organisasi besar dan berpengaruh di Amerika? Siapa sebenarnya Ingrid dan bagaimana kisah hidupnya sehingga bisa menjadi muslimah kesohor? Ingrid Mattson dilahirkan Kitchener, Waterloo, Ontario, Kanada pada 1964. Mattson lahir dari keluarga penganut Katolik Roma yang sangat taat. Waktu kecil dia tumbuh sebagai anak yang rajin melakukan misa harian. Saya punya kesalehan kanak-kanak yang polos dan sederhana, ujar Ingrid dalam buku, Seeking Truth Finding Islam, kisah 4 mualaf yang menjadi duta Islam di Barat. Meski tumbuh dan besar dalam lingkungan Kristen di Kitchener, Ontario, Kanada, di usianya yang ke-16 tahun, Ingrid justru memutuskan berhenti pergi ke gereja. Saat itu Ingrid sempat menjadi ateis alias tidak mempercayai Tuhan. Ingrid memilih fokus untuk menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan filsafat, dan dari situlah dirinya mengenal cahaya Islam. Di Departemen Seni Rupa Universitas Waterloo, dia berkelana ke berbagai museum sejarah dan seni. Secara kebetulan, di Museum Louvre yang berada di tengah kota Paris, dia berkenalan dengan beberapa muslimah dari Senegal. Mattson terpesona dengan ketulusan dan martabat yang dia lihat dari diri teman-teman muslimnya itu. Bahkan di saat para muslim tersebut menghadapi prasangka buruk di sekelilingnya. Hal itulah yang kemudian membawanya untuk mempelajari Al-Quran. Mereka punya kebijaksanaan yang seimbang, ujarnya. Sejak saat itu, Mattson mulai menggali tentang ketuhanan dan kepribadian Muhammad melalui Al-Quran terjemahan. Yang membuatnya semakin tertarik dengan Islam adalah semua umat Muhammad tidak hanya mengikutinya dalam hal beribadah, tetapi juga di dalam semua aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri sampai pada cara bersikap terhadap anak-anak dan tetangga. Di tahun 1986, dia lalu memutuskan bersyahadat dan menjadi muslimah. Dia pun menukar pakaiannya dengan busana muslimah lengkap dengan jilbab. Saat itu usianya 23 tahun. Saat pertama kali salat, Mattson sangat terkejut oleh perasaan kedekatan dengan Tuhan yang telah hilang sejak remaja dari dalam dirinya. Tuhan tidak lagi ada di gereja, tetapi ada di mana-mana. Dia ada di alam seni dan wajah-wajah muslimah yang ikhlas, ujar Mattson. Pada tahun 1987, Mattson lalu memutuskan pergi ke Pakistan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Selama berada di Pakistan, Mattson akhirnya menemukan seorang pemuda yang juga menjadi relawan, Amer Atek, seorang insinyur asal Mesir. Merasa sehati, keduanya memutuskan menikah. Mattson mendapatkan gelar PhD di studi Islam dari Universitas Chicago pada tahun 1999. Dia terus menjadi sangat aktif dalam mendidik Muslim Kanada untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat Kanada pada umumnya. Pada tahun 2001 Mattson terpilih menjadi wakil presiden ISNA. Selama menjadi wakil, Mattson dinyatakan memiliki reputasi dan nilai yang sempurna. Hal itulah yang kemudian pada tahun 2006 menghantarkannya terpilih sebagai presiden wanita pertama dalam organisasi itu. Nama Ingrid Mattson sempat menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai media barat. Hal ini lantaran namanya masuk dalam daftar salah satu tokoh yang diundang pada inaugurasi Barack Obama, setelah kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat itu menang dalam pemilu. Saat itu, Mattson masih menjabat sebagai Presiden Komunitas Islam Amerika Utara. ISNA, merupakan salah satu pemimpin agama yang akan berbicara pada acara doa yang digelar di Katedral Nasional di Washington, D.C., sehari setelah pelantikan Obama sebagai Presiden AS ke-44. Undangan yang ditujukan kepada Mattson ini menuai kontroversi publik Amerika, sebab, yang bersangkutan dicurigai jaksa federal terkait dengan jaringan teroris. Seperti diketahui, pada Juli tahun 2007, jaksa federal di Dallas mengajukan tuntutan kepada ISNA karena diduga memiliki jaringan dengan Hamas, organisasi Islam di Palestina yang dikelompokkan pemerintah AS sebagai organisasi teroris. Namun, baik Mattson maupun organisasinya tidak pernah dihukum.
jaksa hanya menyatakan memiliki bukti-bukti dan kesaksian yang dapat menghubungkan kelompok tersebut ke Hamas dan jaringan radikal lainnya.